Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa sehat ini adalah nikmat daripada Allah SWT yang harus kita syukuri untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Anak-anak sekalian, mari kita awali dengan belajar akidah akhlak pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini memang kita akan belajar tentang rukun Islam dan rukun iman. Memang rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu ada 5 rukun Islam. Anak-anak sekalian, kita juga ibadah ini adalah melakukan rukun Islam. Akan tetapi anak-anak, untuk selanjutnya kita tidak lupa yaitu dengan rukun iman. Maka untuk pembahasan kita lanjutkan yaitu tentang rukun iman pada hari ini. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah SWT. Anak-anak sekalian, untuk yang pertama adalah iman kepada Allah SWT, bahwa di jagat raya ini adalah ada yang menciptakan, yaitu Allah SWT. Dan namanya iman itu adalah artinya percaya atau yakin, meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa sesuatu itu ada yang menciptakan. Begitu juga alam semesta ini, gunung, laut, dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Contoh, kita duduk di kursi, itu kursi ada yang membuat. Siapa? Orang mengatakan adalah manusia. Enggak mungkin kursi yang membuat binatang. Begitu juga ada meja, ada papan tulis, ada lampu, ada buku. Itu ada yang membuat. Siapa? Yaitu adalah manusia. Akan tetapi jagat raya yang besar ini, yaitu yang menciptakan adalah Allah SWT. Bahkan diri kita masing-masing adalah Allah SWT yang menciptakan. Ini yakin bahwa ada Allah SWT, sang pencipta, sang pengatur, dan manusia hidup juga Allah yang menghidupkan, dan akan dimatikan, dan akan dihisab amal baik dan buruknya. Anak-anak sekalian, yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat ini adalah ciptaan Allah yang manusia tidak bisa melihatnya. Yang Allah ciptakan malaikat ini dari cahaya atau nur. Nur itu bahasa Arab, cahaya itu kita lihat. Bisa yaitu cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya baterai, cahaya lampu. Nah, itu namanya cahaya. Anak-anak sekalian, malaikat ini yang kita kenal adalah ada 10. Maka anak-anak yang kita kenal, akan tapi malaikat ini beribu-ribu banyaknya jumlahnya, Allah yang lebih tahu. Tapi yang kita pahami ada 10. Maka anak-anak sekalian, untuk 10 ini ya memang anak-anak ya harus apa, memang 10 ini yaitu ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, dan Ridwan, Malik. Itu ada 10, yaitu 1 Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, Ridwan,
dan Malik. Ada 10 anak-anak ya, dihafalkan nanti bisa. Itu adalah nama-nama malaikat untuk kita hafalkan dan kita ketahui. Anak-anak sekalian, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, membagikan rezeki, Israel menjabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Raqib adalah mencatat amal baik, Atid yaitu mencatat amal buruk, kemudian Mungkar tugasnya menanyai manusia dalam kubur, Nakir juga menanyai manusia dalam kubur, terus kemudian yaitu Ridwan jaga surga, dan Malik adalah menjaga neraka. 10 ya anak-anak. Anak-anak sekalian, saya lanjutkan. Itu adalah iman kepada malaikat. Yang berikutnya adalah iman kepada kitab. Kitab ini ada 4 anak-anak ya. Yang pertama kitab Zabur yang diberikan kepada Musa. Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu sudah dirangkum dalam Al-Quran yang masih abadi, yang masih sekarang, yaitu Al-Quran. Maka anak-anak harus wajib membaca Al-Quran, karena keempat kitab ini sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah setelah iman kepada kitab, ada 4 ya, dengannya ya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Berikutnya anak-anak, yaitu iman kepada Rasul. Rasul yang kita ketahui ada 25. 25 yaitu diantaranya adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca dan dihafalkan. Ada 25 nabi. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam, Nuh, Idris itu sudah meninggal semuanya, dan juga sampai Nabi Muhammad juga meninggal. Akan tetapi masih ada yaitu catatan-catatan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Kita bisa mengimani bahwa ada beberapa rasul utusan Allah yang ada 25 nabi dan rasul. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah setelah iman kepada rasul, yaitu iman kepada hari kiamat. Yang kelima ya, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu hari hancurnya seluruh alam ini, bahwa kita juga yakin bahwa besok akan ada hari kiamat yang akan dihancurkan oleh Allah SWT. Yang terakhir yaitu iman kepada qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketentuan Allah yang belum manusia diciptakan, yaitu 50.000 yang dulu manusia belum diciptakan tapi Allah sudah tentukan. Nah, maka ada namanya takdir juga. Di samping qadha ada takdir. Takdir ini adalah ketentuan Allah yang telah berlaku, yaitu semua makhluk yang ada di alam semesta ini, yaitu ketentuannya semuanya adalah Allah, yaitu dicatat di Lauhul Mahfuz. Apa anak-anak? Lauhul Mahfuz itu adalah tempatnya para roh, para Al-Qur'an, pada kitab Al-Quran yang asli kalamullah itu juga dicatat oleh qadha dan qadarnya Allah, juga semuanya di Lauhul Mahfuz. Anak-anak sekalian, ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti bisa anak-anak tulis, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Tulis itu aja. Sementara ini tugasnya dari Pak Sarjono nulis rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ditulis ya. Itu saja. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.